Rencana yang begitu diinginkan oleh Putin kini runtuh di depan matanya. Kau tahu, semua negosiasi itu cuma sandiwara. Rusia tidak pernah berharap untuk perdamaian, mereka berharap Ukraina menyerah. Dan itulah tujuan dari rencana 28 poin awal itu. Sekarang kita punya kerangka kerja baru dengan 19 poin dan Putin sudah menolaknya. Dia bahkan belum melihatnya. Ini membuktikan tujuannya bukan perdamaian, melainkan penyerahan diri. Kegagalan diplomatik ini berakar pada keputusasaan politik. Putin sadar perang ini perlahan menjadi akhir rezimnya. Untuk menyelamatkan pemerintahannya, Bank Sentral Rusia terpaksa menjual emas. Sebuah langkah yang belum pernah mereka lakukan selama perang ini. Mereka melakukan ini hanya untuk mendanai operasi militer 3 hari Putin. Ini adalah spiral kematian finansial yang membuktikan Putin tak mampu berperang, tapi secara politik juga tak bisa menyerah. Rusia hanya menginginkan satu jenis perdamaian, dan mereka sangat terbuka tentang hal itu. Dengarkan sendiri. Rusia sangat tidak senang setelah Kirill Dmitrievs, anak buah kecil Putin, menyerahkan daftar keinginannya. Rencana perdamaian, 28 poin. Mereka berharap Ukraina tidak punya pilihan selain menerimanya atau kehilangan dukungan Amerika Serikat. Sayangnya bagi Putin, itu bukanlah yang terjadi. Begini, sekarang kita punya rencana baru dan rencana ini adalah hasil dari pertemuan antara delegasi Ukraina dan Amerika di Swiss. Sekarang kita tidak memiliki poin-poin pasti dari rencana ini, tapi kita punya sedikit detailnya. Alih-alih 28 poin awal, rencana ini hanya memiliki 19 poin. Dan menurut delegasi Ukraina yang berada di ruangan mereka selama negosiasi, rancangan baru ini hampir tidak mirip dengan versi rencana perdamaian yang bocor sebelumnya. Hanya sedikit dari versi aslinya yang tersisa di dalamnya. Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan Amerika Serikat dan Ukraina sepakat dalam banyak hal. Dan untuk hal yang tidak disepakati, Ukraina telah berkompromi. Sekarang, poin-poin besar seperti jaminan keamanan dan konsesi wilayah masih harus diputuskan. Keputusan itu akan diambil Presiden Trump dan Presiden Zelensky saat mereka bertemu langsung. Meski begitu, kita tahu Ukraina sudah sepakat membatasi jumlah tentaranya. Bukan 60.000 personel seperti harapan Rusia, tapi Ukraina setuju dengan 80.000 orang. Menurut saya, ini bukan masalah besar. Namun, masalah utamanya adalah Ukraina telah mencabut amnesti menyeluruh yang diharapkan Putin untuk penjahat perang Rusia. Sekarang, poin yang diubah menyatakan siapapun yang mengalami ketidakadilan dalam perang ini akan mendapat keadilan. Dan tebak apa? Ukraina telah secara resmi menyetujui proposal ini, dan itu berarti sekarang giliran Rusia untuk mengambil langkah. Masalah mulai muncul bagi Putin karena ia ingin dunia percaya bahwa Ukraina yang menolak perdamaian. Tapi sekarang semua orang akan bisa melihat bahwa orang Rusia lah yang memulai perang ini, dan orang Rusia juga yang ingin perang ini terus berlanjut. Para penghasut dan penjahat perang sejati kini duduk di Kremlin. Dan coba tebak, Menteri Luar Negeri Rusia sudah mengonfirmasi teori saya. Dia kembali lagi, dan kali ini dia mengulangi pesan lamanya. Perang ini bukan dimulai Rusia, dan Rusia hanya menerima perdamaian sesuai tuntutannya. Dengarkan baik-baik. Perang yang telah dilancarkan Barat terhadap kami melalui Ukraina telah mempersatukan rakyat kami dan memungkinkan kami menyingkirkan mereka yang tidak tulus dalam hubungannya dengan tanah air mereka. Dan kami memiliki saluran komunikasi dengan rekan-rekan Amerika kami, dan kami telah menggunakan saluran-saluran tersebut. Jadi kami sedang menunggu versi yang mereka anggap sebagai dasar untuk mengordinasikan posisi dengan Ukraina Eropa. Dan jika semangat dan isi dari Anchorage dihapus dari perjanjian itu, maka tentu saja situasinya akan berbeda. Tapi sejauh ini kami belum menerima apapun secara resmi. Muncul pertanyaan, kenapa Rusia menolak rencana ini? Untuk memahaminya, kita perlu melihat waktu dari semua kejadian beberapa hari terakhir. Ingat,
Rencana awal 28 poin ini bocor Jumat lalu. Kita juga tahu bahwa itu dibocorkan oleh anak suruhan Putin, Kirill Dmitriev. Jadi, kenapa itu dibocorkan tepat pada hari itu? Begini, jika kita melihat data ekonomi Rusia, kita mungkin menemukan jawabannya. Kita tahu bahwa lebih banyak sanksi sedang menuju ke ekonomi Rusia. Senat Amerika Serikat akan mengesahkan sanksi 500% yang menargetkan sekutu Rusia seperti Tiongkok, India, Turki, dan mungkin Brasil. Pada dasarnya, siapapun yang mendukung mesin perang Rusia dengan membeli minyak Rusia atau menjual produk ke Rusia, semua negara itu akan menghadapi sanksi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Putin. Lihat saja apa yang sudah terjadi tahun ini, Rusia berada dalam situasi yang sangat genting. Serangan penggiling daging Putin telah kehilangan hingga 1.000 orang setiap harinya. Artinya, jika dia ingin melanjutkan setahun lagi, dia harus melakukan mobilisasi yang tidak populer. Dan seolah itu belum cukup buruk, kampanye serangan Ukraina di dalam Rusia sangat memalukan bagi Kremlin dan menurunkan ekspor energi Rusia. Dampak serangan ini terlihat jelas. Pertumbuhan 1%. Walau begitu, Vladimir Putin tetap mencetak uang demi mendanai pabrik pertahanannya. Pada Oktober, kita mendapat salah satu berita terbesar. Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi pada 2 perusahaan minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil. Ini pukulan besar bagi rekening Bank Putin, terlihat dari aktivitas Bank Sentral Rusia. Mereka baru saja mulai menjual emas fisik, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan selama ini, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sama sekali sejak tahun 2022. Dan mereka melakukan ini sekarang karena mereka membutuhkan dana untuk mendanai operasi militer khusus 3 hari milik Putin. Kesulitan ini akhirnya akan melumpuhkan rezim Putin. Bukan hanya saya yang bilang begitu. Pejabat Kremlin sudah mengatakannya secara terbuka dan kami telah membahasnya di sini. Itulah alasan Rusia membocorkan 28 poin untuk melakukan blitzkrieg agar Ukraina menyerah. Mereka berharap Ukraina menerima, itu kabar baik. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik dukungannya dari Ukraina. Sekarang kita tahu itu tidak terjadi dan saat itu pun Putin tak mau bernegosiasi. Itu karena meskipun dengan semua masalah di ekonominya dan korban militer yang terus bertambah, Putin sebenarnya tidak bisa menghentikan perang ini tanpa penyerahan diri dari Ukraina. Dia melancarkan operasi militer khusus untuk merebut Ukraina, menguasai Kiev dalam 3 hari, dan menghentikan NATO. Dia belum mencapai salah satu dari hal-hal itu. Tapi sementara itu, dia telah menderita lebih dari 1 juta korban jiwa. Oligarki Rusia kehilangan miliaran, bahkan ratusan miliar dolar akibat sanksi ekonomi Rusia. Artinya, jika Putin berhenti sekarang, dia harus bertanggung jawab kepada rakyat dan oligarki Rusia. Dan coba tebak, dia tidak punya jawaban yang bagus. Semua ini jelas buruk. Tapi jangan lupa bagaimana Putin mengisi barisan tentaranya, dia telah menggunakan para penjahat karier. Kamu lihat akibat banyaknya korban Rusia di garis depan. Putin enggan mobilisasi lagi karena melihat kejadian Oktober 2022, dia menyelesaikan masalahnya dengan memberi bonus besar pada warga Rusia miskin yang tak punya pilihan lain untuk mendapat uang. Tapi di atas itu semua, dia juga mengosongkan kehadiran Rusia. Itu berarti, jika kamu seorang kriminal di dalam Rusia, tidak peduli apakah kamu seorang pembunuh berantai, atau hanya seorang gangster. Jika kamu menandatangani kontrak dengan tentara Rusia, maka dalam 6 bulan, jika kamu selamat dari garis depan, kamu akan menjadi orang bebas. Sebebas mungkin di Rusianya Putin. Tapi ada satu masalah yang dilupakan oleh Putin. Kebiasaan lama tidak hilang begitu saja. Tebak apa yang dilakukan penjahat ini saat kembali dari garis depan dan mencoba berbaur dengan masyarakat Rusia. Mereka melakukan lebih banyak kejahatan dan kadang-kadang mereka membunuh orang. Sekarang ini terjadi dalam skala yang sangat kecil, tapi tetap terlihat. Ribuan kasus sudah tercatat di seluruh Rusia, di mana para tentara Putin melakukan kejahatan. Bayangkan lebih dari 1 juta tentara yang dimobilisasi Putin kini pulang. Jika dia menandatangani perjanjian damai, itu tidak akan baik bagi masyarakat Rusia. Putin harus menghadapi hal ini. Tidak masalah apakah dia menghentikan perang ini sekarang, atau jika dia menghentikannya setahun dari sekarang. Jadi ini adalah alasan yang sangat bagus. Mengapa Putin tidak ingin menghentikan perang tanpa penyerahan diri dari Ukraina. Sekarang saya berharap bahwa saya salah. Saya berharap kita segera mendapatkan perdamaian, tapi kemungkinannya sangat kecil.
negosiasi perdamaian masih berlangsung. Berikut penjelasan Presiden Trump soal langkah selanjutnya. Mereka akan terus berbicara, mereka sedang berbicara dengan Rusia sekarang. Saya rasa begitu ya. Dia juga langsung memberitahu kabar buruk itu ke Putin. 28 poin aslinya sebenarnya bukan rencana sama sekali. Trump menyebutnya hanya peta jalan. Dengarkan ini. Eropa sangat ingin ini segera berakhir. Partai Republik merasa rencana awal dari 28 poin ini terlalu menguntungkan Rusia. Bagaimana dengan Inggris? Ya, itu cuma peta, bukan peta atau rencana, hanya konsep. Mereka mengambil satu persatu dari 28 poin hingga kamu sampai di 22 poin dan banyak yang melihatnya. Dan sebenarnya sangat positif, jadi kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Apakah menurut Anda Ukraina diminta menyerahkan terlalu banyak tanah ke Rusia? Saya tahu Anda pernah mengatakan mereka Tidak harus memberikan apapun. Lihat, nah dengan cara ini jika Anda perhatikan semuanya hanya bergerak satu arah. Jadi pada akhirnya itu adalah wilayah dan dalam beberapa bulan ke depan mungkin akan diambil oleh Rusia juga. Jadi pada mau bertarung dan 50.000, 60.000 orang lagi atau bertindak sekarang. Dan dalam beberapa kasus wilayahnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Jadi mereka sedang bernegosiasi, mereka mencoba menyelesaikannya. Anda ingin memiliki perbatasan, Anda tidak bisa memiliki perbatasan yang melewati jalan raya atau perbatasan yang membelah tengah kota. Jadi itu tidak berhasil. Jadi ini proses yang panjang. Ini proses yang panjang dan rumit. Awalnya sangat menyedihkan karena begitu banyak orang yang terbunuh. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa video kami didemonetisasi dan dibatasi. Mungkin karena YouTube tidak menyukai beberapa cuplikan yang telah kami tampilkan dari garis depan Ukraina. YouTube menganggap cuplikan perang tidak ramah untuk pengiklan, jadi mereka langsung membatasi videonya. Inilah alasan kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Dengan cara itu, kami bisa memberikan liputan tanpa sensor tentang apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, jika Anda adalah seseorang yang ingin mendukung jurnalisme independen, maka pastikan untuk bergabung. Kunjungi situs web kami dengan membuka basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung, Anda akan bisa menonton banyak konten yang tidak bisa kami unggah di YouTube. Selain itu, Anda juga mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.